Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 56. Kalung saudari Yin tidak ada di kamar. Apakah nenek menyimpannya? Fan-Er keluar lagi dari rumah gubuk kayunya, dan neneknya hanya tersenyum masam menatap cucunya itu. Fan-Er, kamu berhalusinasi lagi. Fan Yin sudah lama meninggal dan hanya kamu saja cucu nenek satu-satunya. Sahut nenek Fan-Er tersebut dengan ekspresi wajah sedih. Sedangkan penduduk lainnya juga berbisik-bisik kalau ini sudah kesekian kalinya Fan-Er berhalusinasi dan meninggalkan desa untuk mencari kakaknya. Fan-Er terkejut mendengar ucapan mereka. Bahkan neneknya juga ikut mengatakan kalau dirinya sedang berhalusinasi. Kenapa kalian mengatakan aku berhalusinasi? Bukankah tadi pagi putri-putri kalian juga dibawa pergi oleh orang-orang berjubah hitam dari kultus Yangzhou itu? Fan-Er terduduk lesu. Air matanya mengucur deras. Dia kemudian menatap Feng Yuan dan Xiaoyu. Kakak, tolong aku. Semua yang kukatakan tadi adalah benar. Fan-Er hanya berharap pada kedua murid Akademi Kekaisaran untuk menegakkan keadilan, mengambil kakaknya kembali dari kultus Yangzhou. Apalagi nanti malam akan muncul bulan purnama, waktu yang paling tepat untuk mengadakan ritual bagi kultus Yangzhou. Xiaoyu menatap Feng Yuan. Ia tidak bisa mengambil keputusan, dan lagi-lagi hanya bergantung pada suaminya yang tampak terdiam menatap Fan-Er. Pria sepuh yang berada di sebelah nenek Fan-Er menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Kalau tuan muda dan nona muda curiga kami terlibat dalam kultus Yangzhou, maka kalian boleh melakukan penyelidikan di desa kami ini." Dia tersenyum menatap Feng Yuan. "Walaupun desa ini sangat miskin, tetapi kami tak akan melakukan hal tercela begitu," katanya lagi sembari menengadah menatap langit. Nenek Fan-Er langsung memegangi pundak Fan-Er dan berkata, "Mari kita masuk ke rumah. Jangan membohongi tamu dari Akademi Kekaisaran. Nanti kita dihukum berat oleh mereka." Melihat Feng Yuan tidak merespon ucapannya, Fan-Er dengan pasrah masuk ke rumah bersama neneknya. Sedangkan pria sepuh itu masih sabar meladeni Feng Yuan dan Xiaoyu yang masih berdiri di depan rumah Fan-Er. Feng Yuan mengedarkan energi spiritualnya sekali lagi dan tidak menemukan keberadaan gadis-gadis yang diculik oleh kultus Yangzhou tersebut, sehingga ia merasa mungkin yang mereka katakan bahwa Fan-Er sedang berhalusinasi adalah benar. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada pria sepuh tersebut. "Maafkan kami telah mengira desa ini terlibat dalam kultus Yangzhou itu." Feng Yuan tertawa masa. Tidak. Itu adalah tindakan wajar. Apalagi para kultus Yangzhou ini telah merasakan penduduk di wilayah klanmu ini. Bahkan beberapa gadis-gadis di desa kami ini juga dibawa oleh mereka. Saut pria sepuh itu dengan ekspresi wajah sedih. "Kalau begitu, kami akan melanjutkan perjalanan. Dan nanti akan meminta pada klanmu untuk memberantas kultus Yangzhou hingga ke akar-akarnya, agar tidak terjadi penculikan terhadap para gadis-gadis remaja lagi," kata Feng Yuan sembari berpamitan pergi meninggalkan desa. Pria sepuh itu langsung tersenyum setelah mendengarkan ucapan Feng Yuan. Sedangkan Fan-Er sangat sedih saat melihat harapan satu-satunya yang bisa menolong kakaknya malah pergi meninggalkan desa tanpa melakukan penyelidikan terlebih dulu. Apakah ini karena dia masih anak-anak, sehingga tidak ada yang mau mempercayai ucapannya? Di tempat lain, Bo Shen dan rombongannya telah bergerak sangat jauh mengejar Feng Yuan dan Xiaoyu. Namun mereka tidak menemukan keberadaan pemuda yang telah mempermalukan anggota klan Mo-nya itu. "Hai, sepertinya mereka telah diikuti." Bo Shen menatap dua anggota asasin klan He. "Aku juga berpikir demikian," saut He Jiu memperlambat laju kuda silumannya. "Pemuda itu sangat cerdik. Jangan-jangan ia telah bersembunyi di kota Wuye." He Jiu berspekulasi. "Kalau begitu, aku akan kembali ke sana dan kamu melanjutkan pengejaran hingga ke selatan," sahut He Guan. Tak ingin Feng Yuan mempermainkan mereka lagi. Mo Shen mengedipkan mata pada bawahannya yang langsung pergi mengikuti He Guan. Karena Mo Shen curiga, He Jiu sebenarnya mengincar anggota klannya di kota Wuye dan berpura-pura ingin mengejar pemuda yang telah mempermalukan anggota klannya agar tidak dicurigai. Seekor merpati siluman tiba-tiba hinggap di pundaknya, dan sebuah gulangan kertas kecil diikat di kakinya.
Mo Chen lantas mengambil gulungan kertas itu dan langsung tersenyum. Ada apa, Gege? Tanya Mo Xia keheranan melihatnya senyum-senyum sendiri. Mo Chen menatap Mo Xia dan berkata, kultus Xiangsu kembali muncul di wilayah kita. Namun kali ini ia muncul di wilayah timur. Dan beberapa desa telah melaporkan telah terjadi penculikan terhadap gadis-gadis muda mereka. Mo Chen mengepalkan tangannya. Kali ini aku tidak akan membiarkan mereka merajalela di wilayahku. Dan aku akan memotong kepala dalang di balik kultus Xiangsu ini. Mo Chen telah berhasil mendapatkan informasi mengenai kultus Xiangsu. Dan yang ia ketahui mereka akan melakukan ritual saat bulan purnama yang kebetulan jatuh nanti malam. Sehingga akan mudah mencari keberadaan mereka. Kita akan bergerak dalam kelompok kecil dan menyamar menjadi pelancong. Bagi kelompok yang menemukan keberadaan mereka, langsung tembakan kembang api dan semua akan bergerak ke sana. Seru Mo Chen membagi tugas pada bawahannya. Baik, Tuan Muda Chen. Para bawahannya langsung bergerak ke wilayah timur klan Mo. Apakah kalian tidak akan mengejar pemuda yang kami incar? Haijiu keheranan karena Mo Chen tidak membentuk kelompok yang bergerak ke arah selatan untuk mengejar Feng Yuan dan Xiao Yu. Aku tidak tertarik lagi dengan mereka. Karena kultus Xiangsu ini lebih berbahaya bagi klanmu kami. Saud Mo Chen yang satu kelompok dengan Mo Xia. Apa kalian mengetahui seluk-beluk kultus Xiangsu ini? Atau jangan-jangan mereka adalah anggota kalian? Selidik Mo Chen menatap Haijiu yang tersenyum lebar mendengar pertanyaannya. Kalau kami mendapatkan teknik yang digunakan oleh kultus Xiangsu ini, maka kami akan melakukan teror di kota-kota besar. Bukan di desa-desa terpencil yang kebanyakan gadisnya tidak bisa berkultivasi. Haijiu tertawa terkekeh-kekeh dan langsung memacu kuda silumannya menuju arah selatan. Kenapa kita tidak mengirim seseorang untuk mengintainya? Mo Xia curiga, asasin klan He itu terlibat dalam kultus Xiangsu karena kedatangannya tepat saat ritual mereka nanti malam. Biarkan saja, kita lebih fokus pada temuan mata-mata yang ditempatkan di wilayah timur saja. Saud Mo Chen mengabaikan saran dari Mo Xia karena ia merasa Haijiu benar-benar ingin menangkap pemuda yang telah mempermalukan anggota klannya tersebut. Beberapa pria muda sedang membuat sebuah altar berbentuk bintang segi 6 atau heksagram dengan darah siluman ayam berbulu hitam di sebuah bukit kecil dekat dengan desa Van gadis kecil yang meminta pertolongan pada Feng Yuan dan Xiao Yu. Setelah simbol heksagram selesai digambar, belasan wanita muda dengan keadaan tangan terikat dan tanpa busana ditaruh di tengah-tengah simbol heksagram. Kemudian 13 pria berjubah hitam duduk melingkari simbol heksagram tersebut. Sudah tengah malam. Gumam pemimpin kultus Xiangsu menengadah menatap bulan purnama yang menerangi malam. Mulai ritualnya. Katanya lagi, sembari mendekati salah satu wanita cantik yang terikat di tengah-tengah simbol heksagram tersebut. Fang Ying menitikan air mata saat tangan pemimpin kultus Xiangsu membelai rambutnya. Nenek, Fana, maafkan aku. Kita tidak akan bertemu lagi. Air matanya mengucur deras membasahi pipi Fan Ying. Dia menutup rapat bibirnya saat pemimpin kultus Xiangsu tersebut mulai mendekatkan wajahnya ke wajah cantik Fan Ying yang belum pernah disentuh oleh pria manapun tersebut. Sial, semoga saja di kehidupan berikutnya aku tidak mengalami karma seperti ini lagi. Kata-kata pasrah ini saja yang terlintas di pikiran Fan Ying. Ayolah, jangan melawan. Apa kamu tidak ingin adikmu hidup bahagia? Atau kamu ingin dia bernasib sama denganmu? Bisik pemimpin kultus Xiangsu di telinga Fan Ying. Tolong, jangan sentuh adikku, Tuan. Aku akan menuruti segala perintahmu. Saud Fan Ying meregangkan kedua kakinya dan memalingkan wajahnya menghadap ke arah desa. Pemimpin kultus Xiangsu tersenyum menatap Fan Ying yang langsung pasrah saat diancam olehnya. Dan tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari simbol heksagram setelah ke-13 anggota kultus Xiangsu membacakan mantra teknik terlarang. Berbagai kelompok yang sedang mengincar kultus Xiangsu langsung menatap ke arah sumber cahaya yang menjulang ke arah bulan purnama yang posisinya tegak lurus tersebut. Mo Chen berada 1 mil dari sumber cahaya itu dan langsung bergegas ke sana. Begitu juga dengan kelompok lainnya. Apakah kita akan terlambat lagi? Tanya Mo Xia, tak ingin kejadian tahun lalu terjadi lagi.
di mana 7 wanita muda dengan kondisi tubuh mengering ditemukan di sebuah altar aneh. Dan saat itu mereka terlambat datang, sehingga para penganut kultus Xiangzhou tersebut telah kabur saat anggota klan Mo sampai di sana. Pemimpin kultus Xiangzhou tersenyum. Ia sudah tak sabar memasuki ranah Shen setelah selesai mencicipi belasan wanita muda ini. 10 tahun yang lalu, ia hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki basis kultivasi. Namun keberuntungan tiba-tiba datang padanya saat sekelompok ahli bela diri ranah immortal mengejar pria berjubah hitam yang terluka parah. Kemungkinan besar pria berjubah hitam itu mempraktikkan teknik terlarang. Dan pria berjubah hitam itu melempar sebuah gulungan ke semak-semak saat para immortal itu mengepungnya. Dia sangat penasaran dan diam-diam mengambil gulungan tersebut. Kemudian membacanya dan tidak menyangka ternyata ada cara mudah untuk menjadi ahli bela diri kuat. Namun, memiliki resiko besar karena akan diburu oleh pihak-pihak kuat. Makanya ia langsung mencari desa-desa terpencil untuk memulai rencananya menjadi seorang kultivator dan membuat kelompok kecil bernama Kultus Xiangzhou. Jangan takut, Yun-Er. Ini tidak akan sakit. Pemimpin Kultus Xiangzhou tertawa sembari membuka pakaiannya. Aku sudah memperhatikan dirimu dalam setahun ini. Dan kalau saja tidak ada ritual ini, maka aku telah menculikmu sejak saat itu. Dia mulai mengelus-elus wajah Fan Yin yang tak henti-hentinya menangis, tetapi tidak mengeluarkan suara karena takut pemimpin kultus Xiangzhou marah padanya. Pemimpin kultus Xiangzhou akan memulai teknik pertama dari ajaran kultus Xiangzhou, yaitu kultivasi ganda. Ia tidak bisa berlama-lama bermain-main dengan tubuh Fan Yin, karena masih banyak wanita muda lainnya yang harus ia tiduri dan meminum darah segar mereka. Sangat disayangkan, teknik terlarang ini memiliki kelemahan, di mana cahaya putih akan menjulang tinggi ke langit selama proses ritual berjalan, sehingga dapat memancing pihak musuh mendekati mereka. Pemimpin kultus Xiangzhou akan segera melakukan kultivasi ganda pada Fan Yin, tetapi tiba-tiba ia merasakan keberadaan musuh mendekati mereka. Sia, kenapa cepat sekali? Apakah ada mata-mata di antara anak buahku? Selidik pemimpin kultus Xiangzhou menatap puluhan anak buahnya yang kebanyakan adalah ranah perempaan tubuh tahap Tian saja. Dan ia tiba-tiba melihat seseorang menusuk salah satu di antara ke-13 anak buahnya yang sedang membacakan mantra, sehingga cahaya yang menjulang dari simbol heksagram menghilang. Penyusup sialan, bunuh dia! Teriak pemimpin kultus Xiangzhou sembari mengenakan pakaiannya. Kalian bawa para wanita ini ke desa. Proses ritual ini kita batalkan karena sudah ada musuh yang mendekat. Gerutunya karena butuh purnama tahun depan untuk memulai ritual lagi, sehingga tahun ini ia tidak bisa menerobos ke ranah Sei. Padahal ia harus segera menjadi kuat agar tidak ditekan oleh pemerintah atau klan besar. Anggota klan Mo yang menyusup ke dalam kelompok kultus Xiangzhou tersebut dengan mudah dibunuh oleh anggota kultus Xiangzhou lainnya. Tuan Yichai kabur saja, biarkan kami yang akan menahan para penyusup ini. Seru anak buah Yichai, pemimpin kultus Xiangzhou yang telah mencuci otak mereka, sehingga akan patuh padanya. Tetapi entah kenapa anggota klan Mo ini tidak terpengaruh teknik cuci otaknya. Tidak, aku akan membereskan mereka, sahut Yichai, karena melihat yang datang adalah Feng Yuan dan Xiao Yu. Aku harus mendapatkan wanita ranah alam utusan dewa itu. Gumamnya sembari menjulurkan lidahnya seperti ular. Kalau ia berhasil menangkap Xiao Yu dan menjadikannya sebagai salah satu anak buahnya, maka ia akan memiliki anak buah yang memiliki kultivasi kuat. Namun sangat disayangkan, wanita itu sudah tidak suci lagi, sehingga tidak bisa dijadikan bahan untuk kultivasi ganda. Feng Yuan menatap ke arah Fan Yin yang memiliki wajah mirip dengan Fan Er. Mungkinkah dia saudari dari Fan Er? Gumam Feng Yuan yang merasa geram menatap Yichai, karena tidak menyangka pemimpin kultus Xiangzhou itu adalah pria sepuh yang ia temui di desa. Pantas saja, para penduduk desa ketakutan dan tidak ada yang memihak pada Fan Er saat datang membawa bala bantuan untuk mereka. Ternyata mereka di bawah ancaman Yichai yang sudah dicurigai oleh Feng Yuan sebagai dalang penculikan para gadis-gadis muda. Karena tidak mungkin ranah Tianzun menjadi kepala desa di tempat terpencil. Setidaknya ia bisa menjadi anggota klan besar atau membuat klan sendiri. Tetapi Yichai malah menjadi kepala desa. Yichai mengerutkan keningnya saat merasa kedua anak muda ini terlalu santai di hadapannya. Keduanya malah mengacuhkan dirinya dan fokus menatap para gadis-gadis yang sedang dibawa oleh anak buah kembali menuju desa. Apakah ada diak ini mengawasi mereka? Gumam Yichai memperluas area jangkauan energi spiritualnya, dan ia tetap tidak menemukan ahli bela diri yang bersembunyi. Apakah mereka anak manja yang tidak mengetahui bahwa dunia luar itu sangat kejam? Yichai merasa keduanya adalah kultivator berbakat tinggi, mengingat usia mereka baru belasan tahun. Kalian terlalu membanggakan kejeniusan kalian.
sehingga berani meninggalkan Sarah, padahal belum memiliki sayap yang mumpuni. Ejek Yi Chai langsung menyerang Feng Yuan terlebih dahulu, dan ia hanya menggunakan 20% kekuatannya saja, karena ia hanya melawan bocah ranah perempaan tubuh tahap Tian saja. Inilah yang disukai oleh Feng Yuan saat bertemu musuh yang memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Karena mereka akan meremehkan kekuatannya, seperti Yi Chai yang malah mengeluarkan 20% kekuatannya saja. Feng Yuan tersenyum lebar sembari menjentikan jarinya, sehingga serangan Yi Chai langsung dihancurkan oleh Feng Yuan dengan menggunakan serangan niat pedang. Benar-benar murid Akademi Kekaisaran yang sangat berbakat tinggi. Yi Chai bertepuk tangan, karena ini pertama kalinya ia melihat ranah perempaan tubuh tahap Tian bisa menggunakan niat pedang yang sudah dalam tahap sempurna. Namun, kamu jangan berpuas diri dulu, nah. Yi Chai masih meremehkan kekuatan Feng Yuan. Dia berpikir sangat disayangkan untuk membunuh Feng Yuan, sehingga ia memutuskan menjadikannya sebagai budaknya saja. Karena di masa depan, Feng Yuan juga bisa menjadi pengawal yang hebat bersama Xiaoyu. Aku akan menghabisi pion-pionnya, Gege. Seru Xiaoyu langsung melayang di udara dan melepaskan niat pedang es ke arah anggota kultus Yang Shou yang akan segera kabur ke desa. Pedang yang terbuat dari ki es melesat dengan kecepatan tinggi dan menembus dada para anggota kultus Yang Shou yang tidak bisa menahan serangan niat pedang tersebut. Yi Chai mengerutkan keningnya. Kenapa wanita ranah alam utusan dewa ini malah menyerang anak buahnya, bukan malah menyerang dirinya yang jauh lebih kuat dan membiarkan bocah ranah perempaan tubuh tahap Tian sebagai lawannya? Apakah ia tidak takut bocah ini mati, atau bocah ini memiliki artefak pertahanan kelas surga? Yi Chai segera menatap mata Feng Yuan dan melepaskan teknik jiwa yang sangat kuat, sehingga Feng Yuan merasa jiwanya terguncang dan berteriak histeris. Xiaoyu sangat panik dan ia langsung mendekati Feng Yuan, kemudian mencoba memasukkan energi spiritual untuk menolongnya, tetapi langsung terdorong mundur oleh serangan Yi Chai yang lebih kuat darinya. Kamu harus sabar, gadis kecil. Ejek Yi Chai dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Jangan khawatir, giliranmu juga akan tiba sebentar lagi. Dan kalian berdua akan menjadi tangan kanan dan kiriku. Yi Chai tertawa terkekeh-kekeh senang melihat ekspresi wajah Xiaoyu yang cemas menatap suaminya. Feng Yuan menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan menggunakan teknik pernapasan alam dan memperkuat jiwanya agar tidak goyah oleh serangan Yi Chai. Feng Yuan tak menyangka dirinya yang mampu membunuh ranah Shen tersebut akan ditekan oleh teknik jiwa saja. Dan untungnya, ia telah mempelajari teknik jiwa dari manajer emas sebelumnya. Walaupun belum masuk tahap sempurna, namun masih bisa bertahan dari serangan Yi Chai yang memaksa jiwa Feng Yuan tunduk padanya. Sebenarnya Yi Chai tidak jago dalam bertarung langsung, karena ia hanya mempelajari teknik bertarung secara otodidak saja, dan teknik cuci otak yang digunakannya pada Feng Yuan ini berasal dari golongan teknik terlarang yang ia pelajari. Teknik cuci otak ini mirip dengan sumpah hati iblis yang dilakukan oleh Feng Yuan pada Wei Sheng. Tetapi, sumpah hati iblis hanya berfungsi saat ia melakukan sumpah melanggar sumpahnya dan akan membunuhnya. Sedangkan teknik cuci otak ini membuat orang yang terkena teknik ini menjadi budak yang hanya bisa melakukan perintah tuannya saja, sehingga teknik ini lebih berbahaya dari sumpah hati iblis. Setelah energi spiritual di sekitarnya berkumpul di dalam jiwanya, Feng Yuan langsung membuat ledakan energi spiritual, sehingga Yi Chai langsung menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Apa yang terjadi? Yi Chai terkejut. Feng Yuan tidak menjawab pertanyaannya dan menoleh pada Xiaoyu. Sialan kau tua bangka, berani kamu menyakiti istriku? Feng Yuan mengumpat pada Yi Chai karena ada noda darah di mulut Xiaoyu. Ini hanya luka ringan saja, Gege. Setelah Xiaoyu senang, Feng Yuan telah kembali seperti semula. Gege urus dia saja, dan aku akan mengejar yang lainnya. Seru Xiaoyu yang tak ingin menjadi penghambat bagi Feng Yuan, karena ia yakin Yi Chai akan mengincarnya kalau mengetahui bahwa suaminya itu sebenarnya dapat membunuh Yi Chai dengan mudah. Hati-hati, Yuar. Feng Yuan langsung mengumpulkan energi spiritual di kepalan tangannya. Yi Chai mengerutkan keningnya. Ia merasa energi spiritual di tangan kanan Feng Yuan itu sangat berbahaya. Intuisinya mengatakan, mungkin itu setara kekuatan ranah Shen, sementara ia sendiri hanyalah ranah Tianzun saja. Tunggu anak muda. Yi Chai buru-buru mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bagaimana kalau kita berdamai saja, dan aku akan menyerahkan teknik terlarang milikku padamu. Bahkan aku akan menyerahkan tongkat kepemimpinan kultus Yang Shou juga. Feng Yuan berhenti melangkah dan menatap pria sepuh yang tersenyum licik menatapnya. Merasa Feng Yuan penasaran dengan ucapannya, Yi Chai pun berkata, teknik terlarang milikku ini sangat hebat,
Dan bayangkan saja, aku mencapai Rana Sen hanya dalam 10 tahun saja. Jika kamu menggunakan teknik terlarang ini dengan baik, maka tak menutup kemungkinan kamu akan mencapai Rana Absolute God dalam usia muda dan menjadi terkuat di dunia. Yi Chai berusaha merayu Feng Yuan agar menerima tawarannya. Feng Yuan tersenyum dan penasaran dengan teknik terlarang itu. Coba, berikan padaku, dan mungkin aku akan mempertimbangkan tidak membunuhmu. Ancam Feng Yuan. Yi Chai tidaklah bodoh. Ia tahu Feng Yuan sebenarnya tetap akan membunuhnya setelah menyerahkan gulungan teknik terlarang miliknya. Sehingga ia berpikir sejenak, bagaimana caranya agar dirinya tidak dibunuh oleh Feng Yuan. Aku bisa saja memberikannya sekarang, tetapi apakah ada jaminan aku tidak akan dibunuh? Yi Chai bertanya sembari bersiap menyerang Feng Yuan bila tawarannya tidak ditanggapi. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Ia tahu maksud Yi Chai adalah ia harus melakukan sumpah hati iblis agar tidak membunuhnya. Sehingga ia merasa sulit mengambil keputusan. Karena bisa saja, Yi Chai akan menghancurkan gulungan teknik terlarang tersebut saat proses negosiasi ini berakhir buntu. Haha, mereka akhirnya muncul juga. Feng Yuan tertawa pelan, karena merasakan ahli bela diri yang memiliki basis kultivasi tinggi mendekati mereka. Dia kemudian berkata, bagaimana kalau aku melakukan sumpah hati iblis tidak akan menyentuhmu, tetapi anggota kultus yang Shou lainnya tetap mati di tangan kami? Yi Chai tersenyum lebar. Ia tak menyangka Feng Yuan sangat penasaran dengan teknik terlarang miliknya dan langsung melempar gulungan teknik terlarang miliknya itu. Dia kemudian kabur dari bukit tersebut, sedangkan Feng Yuan langsung membuka gulungan teknik terlarang tersebut. Apa-apaan ini? Feng Yuan mengerutkan keningnya. Metode ini terlalu kejam. Keluhnya lagi. Namun ia tersenyum saat membaca gulungan paling bawah yang mengajarkan teknik cuci otak. Teknik cuci otak ini dapat memperkuat teknik jiwaku yang sangat cocok untuk para alkemis. Feng Yuan tersenyum lebar dan tidak menyangka akan mendapatkan keberuntungan juga membantu Fan untuk menyelamatkan saudarinya. Padahal sebenarnya ia merasa enggan untuk membantunya karena waktu libur yang diberikan oleh Akademi Kekaisaran akan segera habis. Tetapi Xiao Yu tampak kasihan pada Fan sehingga ia terpaksa harus membantu gadis kecil tersebut. Yi Chai tertawa terkekeh-kekeh setelah terbang jauh dari bukit kecil tersebut. Hah, sungguh anak muda yang naif, umpat Yi Chai. Aku telah memahami gulungan teknik terlarang itu, dan aku akan mencarimu di masa depan untuk membalaskan dendam ini. Yi Chai mengepalkan tangannya dan berniat akan membentuk kultus yang Shou di tempat lain. Namun tiba-tiba, Yi Chai merasa perutnya ditembus dengan tajam dan ia menoleh ke belakang. Akhirnya aku menemukan dirimu juga pemimpin kultus yang Shou, sialan. Umpat Bosen yang segera menyerangnya saat melihat Yi Chai berusaha kabur. Walaupun ia tak tahu kenapa Yi Chai bisa kabur, tetapi ia menduga mungkin bawahannya telah terlebih dulu sampai ke sana. Makanya ia berusaha melarikan diri. Yi Chai tak bisa berkata-kata lagi dan teringat dengan Feng Yuan. Mungkinkah anak itu telah mengetahui kedatangan anggota klanmu? Gumamnya sembari mengutuk Feng Yuan yang telah menipunya. Hachuh! Feng Yuan bersin setelah ia membakar 2/3 gulungan teknik terlarang tersebut dan hanya mensisakan metode teknik cuci otak saja. Apa tua bangka itu mengutukku karena ia tewas dibunuh klanmu? Gumam Feng Yuan sembari terbang menyusul Xiao Yu. Bersamu